Baik, selamat pagi anak-anakku yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar kaitannya dengan perangkat lunak komputer atau lebih dikenal dengan software. Pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak ialah lebih sering disebut dengan software, yaitu suatu kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan untuk mesin komputer untuk menyiapkan perintah serta dokumen maupun arsip yang lainnya. Dalam bahasa Inggris, perangkat lunak itu disebut dengan software. Adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Bagian sistem komputer yang tidak berwujud, istilah ini menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras komputer. Kalau perangkat keras komputer, Anda bisa langsung melihat, Anda juga bisa langsung memegangnya. Pembuatan perangkat lunak ini sendiri memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang programmer yang selanjutnya dikompilasi dengan aplikasi compiler sehingga menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware. Perangkat lunak seperti Windows atau Linux bisa disebut sebagai nyawa dari komputer, di mana tanpa diinstal sistem operasi tersebut, maka komputer tidak dapat dijalankan. Perangkat lunak sistem operasi biasanya tersimpan di partisi C, sehingga saat komputer mengalami masalah, partisi C yang terkena imbas. Perangkat lunak lain juga tersimpan di partisi C yang apabila komponen tidak lagi berjalan maksimal dapat di-uninstall dan diinstal ulang. Maka lebih baik Anda menyimpan data jangan pernah di partisi C, tetapi harus di partisi D atau seterusnya. Karena jika Anda simpan data di partisi C dan ternyata komputer Anda bermasalah, maka ketika proses install ulang, data-data Anda akan ikut terbuang atau terhapus ketika menyimpannya di partisi C. Jenis dan fungsi perangkat lunak. Jenis perangkat lunak. Ada 3 jenis perangkat lunak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah perangkat lunak sistem operasi, yaitu program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan sistem komputer. Contoh perangkat lunak sistem operasi yaitu Windows, Unix, Linux, VMS. Lalu perangkat lunak bahasa pemrograman atau Programming Language Software yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin agar dimengerti oleh komputer. Contohnya Visual Basic, Delphi, C++, Java, Python, itu contoh bahasa pemrograman. Lalu perangkat lunak paket atau package software, yaitu perangkat lunak yang dibuat oleh software house yang berguna untuk menyelesaikan pekerjaan yang bersifat umum atau standar. Contoh perangkat lunak paket yaitu Microsoft Word, ini untuk mengolah dokumen. Lalu juga ada Microsoft Excel yang digunakan untuk mengolah angka atau grafik. Fungsi perangkat lunak. Fungsi-fungsinya, yang pertama adalah software menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung. Software sebagai penghubung antara software-software yang lain dengan hardware. Software berfungsi untuk mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama.
sebagai penerjemah terhadap software lain dalam setiap instruksi-instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Software juga dapat mengidentifikasi program. Lalu perangkat lunak berdasarkan sumber, di sini ada closed source sama open source. Dari gambarnya dan dari bahasanya Anda sudah tahu closed itu berarti tertutup, open berarti terbuka. Penjelasan mengenai open source. Open source adalah perangkat lunak atau software yang dimana kode programnya bersifat terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar dapat dipelajari, diubah, maupun dikembangkan lebih lanjut, serta disebarluaskan dan boleh bahkan untuk memperbaiki bugs. Bugs itu kesalahan pada program, itu namanya bugs. Bugs bukan dalam artian serangga. Jadi ketika ada istilah, ini softwarenya terlalu banyak bugs, berarti softwarenya masih terdapat banyak kesalahan atau belum sempurna. Open source merupakan sebuah lisensi pengembangan yang pengelolaannya tidak dikoordinasikan oleh seorang individu semata atau sebuah lembaga pusat, melainkan dikoordinasi oleh para pengguna yang saling bekerja sama dalam penggunaan source code atau kode sumber yang tersedia bebas dan dapat diakses atau dimodifikasi oleh siapapun. Pada dasarnya, open source menerapkan pola pengembangan take and give. Maksudnya begini. Jadi, source code atau kode sumbernya itu tersedia. Anda bisa mengembangkan. Tetapi kalau Anda sudah mengembangkan, Anda juga punya kewajiban untuk membagi yang Anda sudah kembangkan itu. Itu prinsipnya, take and give. Sementara itu, jika ada pembuatan perangkat lunak yang mengizinkan dari kode programnya untuk diubah dan dimodifikasi, namun kode program dari perangkat lunak tersebut sebenarnya tersedia, maka bukanlah disebut sebagai sistem operasi open source. Yang perlu ditekankan di sini adalah sistem operasi open source tidak selalu disediakan secara gratis, melainkan tetap ada biaya yang dikeluarkan untuk membeli program tersebut, seperti halnya Red Hat Linux. Ini contohnya adalah kalau di Linux ada varian namanya Red Hat, biasanya digunakan untuk server. Nah, untuk mendapatkan itu, ada biaya yang harus dikeluarkan. Tujuan open source yang sesungguhnya adalah menghilangkan ketergantungan terhadap vendor, yang dimana pada pihak vendor bisa saja bertindak secara seenaknya. Open source juga menyediakan software yang mudah untuk dijangkau oleh masyarakat luas dan menghindari adanya pengambilan keuntungan besar-besaran atau berlebihan dari vendor. Dan perlu untuk kita ketahui, open source di sini bersifat bebas. Maksudnya bukan berarti sebebas-bebasnya, melainkan bebas untuk digunakan, dikembangkan, lalu ditulis ulang dengan mempertanggungjawabkan secara bersama dan tidak untuk menghilangkan hak cipta pembuat. Setiap orang dapat menggunakan sebuah program open source secara gratis. Kemudian, jika dirasa program tersebut ada yang kurang atau memerlukan fitur tambahan, pengguna tersebut dapat memodifikasinya dan ikut berkontribusi membuat program tersebut agar menjadi lebih baik. Ini maksudnya kalau ketemu bugs, yang pakai berkewajiban untuk memodifikasi dan memperbaikinya. Kebebasan untuk berkarya sangat dijunjung tinggi oleh pola open source. Pengguna bebas berkarya tanpa adanya intervensi untuk mempelajari, mengubah, mengutak-atik, menambah bagian tertentu, memperbaiki atau menyatakan bahwa sebuah source code memiliki sebuah kesalahan.
Selain itu, pengguna juga dapat kembali menyebar ulang program atau perangkat Luna open source tersebut untuk digunakan orang banyak, walaupun setiap pengguna bebas melakukan modifikasi, namun tentunya harus diiringi dengan tanggung jawab penuh dan tidak asal-asalan dalam melakukan modifikasi. Nah, ini maksudnya adalah ketika program ini open source, kita bisa mengubah, ya jangan asal-asalan mengubahnya. Pastikan yang kita ubah itu memang berguna untuk orang-orang berikutnya. Bukan kita mengubah lalu software tersebut malah jadi tidak dapat digunakan. Contoh software open source yang pertama adalah Linux. Nah, ini contoh sistem operasi yang open source, itu contohnya adalah Linux. Ini adalah varian-varian dari Linux, banyak sekali. Masih banyak varian-varian yang belum ditampilkan. Nah, ini nanti juga Anda bisa tahu penggunaan varian-varian dari Linux itu untuk apa saja. Nanti kita juga itu menjadi tambahan tugas bagi Anda. Lalu contoh software open source berikutnya adalah Mozilla Firefox. Mozilla Firefox ini adalah browser yang biasa kita gunakan. Nah, ini juga contoh softwarenya yang open source. Lalu MySQL. MySQL ini dia mengelola database. Itu MySQL. Lalu kelebihan open source dan kekurangannya. Kelebihannya, pengguna bebas mengembangkan sistem. Karena open source, maka Anda bebas mengembangkan sistemnya, kurang fitur bisa ditambahi, kurang fasilitasnya bisa ditambahi. Lalu, merupakan sistem yang legal. Legal dalam artian bahwa Anda sudah diberi hak untuk menggunakan, lalu untuk mengubahnya, tanpa nanti akan ada tuntutan hukum bagi yang menggunakan atau mengubahnya. Jelas, akhirnya menjadi tidak ada pembajakan di open source ini. Kekurangannya, tanpa dukungan dana dan pemasaran. Ya, karena yang namanya open source tidak mencari uang, maka jelas tanpa dukungan dana dan pemasaran. Lalu beberapa interface aplikasi open source kurang familiar. Nah, kenapa kok kurang familiar? Karena penggunaan open source itu kan biasanya disesuaikan untuk penggunaan sendiri. Sehingga kalau orang-orang lain itu mau pakai, belum tentu dia dapat dengan mudah mempelajari dan menggunakannya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai closed source. Closed source adalah software yang source code-nya tidak dibuka untuk umum. Sang pemilik kode bisa membagi source code-nya melalui lisensi, entah dengan gratis maupun berbayar. Meskipun gratis, lisensi tersebut bisa membuat sebuah software tidak sepenuhnya open source. Misalnya, lisensinya itu ada dilarang memodifikasi code, maka software itu tidak jadi open source, walaupun kita punya lisensi. Closed source juga merupakan salah satu software perangkat lunak yang dipublikasikan tanpa kode sumber. Secara umum, itu berarti hanya binary dari program komputer yang didistribusikan dan lisensi tidak memberikan akses ke program kode sumber. Kode sumber dari program tersebut bisa dianggap sebagai rahasia dagang perusahaan. Akses ke kode sumber oleh pihak ketiga umumnya memerlukan partai untuk menandatangani perjanjian non-disclosure. Contohnya, yang pertama adalah Adobe Photoshop. Ini biasanya digunakan untuk pengolahan grafis, ngedit foto, itu menggunakan Adobe Photoshop. Yang kedua adalah Microsoft Windows. Microsoft Windows ini sistem operasi yang closed source. Ini kalau Anda lihat dari versi ke versi, itu ada perbedaan logonya yang gambar paling bawah itu.
Nah, kelebihannya adanya dukungan langsung dari pemilik software, interface yang familiar. Kekurangannya tidak bebas dalam mengembangkan sistem dan rentan terjadinya pembajakan. Oke, lalu perangkat lunak berdasarkan lisensi. Yang pertama adalah freeware. Freeware adalah perangkat lunak gratis yang dapat digunakan tanpa dengan batasan waktu. Freeware umumnya disumbangkan kepada komunitas-komunitas, namun memiliki hak sebagai pengembang dan pengontrol dalam pengembangan aplikasi selanjutnya. Freeware akan memberikan source code. Ini. Lalu kalau pengembangnya berhenti, maka akan ada pengumuman kepada pengembang lain untuk bebas dikembangkan secara bersama-sama. Ini contoh-contohnya. Ada Photoscape, Smada, Winamp, CC Cleaner, OpenOffice, dan lain sebagainya. Lalu ada shareware. Shareware adalah perangkat lunak uji coba yang disediakan secara gratis dengan keterbatasan fitur-fitur tertentu seperti keterbatasan fungsi dan kenyamanan yang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Contohnya itu ada WinRAR, IDE, Microsoft Office, CorelDRAW, itu shareware. Lalu commercial software adalah perangkat lunak untuk tujuan komersil yang dapat dibeli kepada pendistribusi pengembang software atau kepada rekan pengembang software. Pengguna yang membeli software tersebut tidak dapat menyebarluaskan atau membagikan ulang software secara bebas dan tanpa izin penerbitnya. Nah, nanti akan dianggap tindakan ilegal kalau kita tidak membeli lisensinya. Nah, nanti tugas Anda adalah membuat tulisan apa sih yang disebut dengan mobile computing dan cloud computing. Nanti tugasnya itu silahkan Anda tulis tangan dan kirim foto ke assignment. Nah, saya jelaskan sebentar kaitannya dengan mobile computing dan cloud computing. Mobile computing atau computing yang berpindah, itu maksudnya adalah seperti Anda menggunakan HP, itu sudah masuk di mobile computing. Anda menggunakan laptop, itu juga sudah masuk di mobile computing. Lalu kita bisa lihat perpindahan posisi geografis, contohnya ketika Anda menggunakan Google Map, Anda bisa tahu, oh di Muntilan baru macet atau tidak. Nah, itu mobile computing. Nah, ini contohnya penggunaan laptop. Wearable computer itu contohnya penggunaan jam yang seperti kalau di iklan itu seperti iMo. Nah, itu wearable computer. Lalu PDA, smartphone, Carpenter, UMPC. Ini aplikasinya. Hardware-nya yang dibutuhkan itu apa, software-nya itu apa, lalu mobile operating system itu apa, lalu cloud computing. Cloud computing itu nanti seperti yang Anda sudah pelajari, kita menggunakan Microsoft Teams. Ketika Anda kirim tugas-tugasnya, itu juga termasuk di cloud computing. Kenapa? Karena Anda kirim tugas ke servernya Microsoft, Bapak Ibu Guru bisa akses, lalu juga bisa checking, lalu langsung memberikan penilaian ke Anda, itu salah satu bentuk dari cloud computing. Atau Anda upload video, upload gambar di assignment, itu juga masuk di cloud computing. Begitu anak-anak, jadi nanti untuk penugasannya Anda membuat tulisan keterkaitan antara mobile computing dan cloud computing. Cukup tulis tangan, nanti kirim foto di assignment yang ada di Microsoft Teams.
Terima kasih, selamat pagi.